Halo pemirsa, masih di Root Jambore Komunitas Kartu As 2-in-1. Saya Grace Supardi di channel TV kalangan komunitas Telin Hong Kong. Saat ini kita sedang berada di Pantai Stanley, tepatnya berada di tempat acara yang diadakan oleh Indographer, yaitu acara halal bihalal. Dan sekarang saya udah bertemu dengan ketua dari Indographer, yaitu Mas Ari Mahardika. Apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah baik, terima kasih Grace. Kalau boleh tahu, Indographer itu udah berdiri sejak kapan dan apa motivasi Mas Ari untuk mendirikan Indographer ini di Hong Kong? Indographer sendiri itu berdiri sudah cukup lama ya, sebelum tahun 2010. Saya kurang tahu pastinya karena saya itu baru datang ke Hong Kong itu 2009-2010 ya. Jadi sebelumnya itu sudah terbentuk dan mohon maaf bukan saya yang mendirikan gitu ya. Kemudian resminya, saya bilang resminya itu karena dulu Indographer kan hanya grup teman-teman sering ngumpul gitu ya, foto-foto. Resminya itu di tahun 2011 karena kita masuk di bawah naungan Indonesian Club, di mana Indonesian Club itu adalah organisasi yang resmi gitu ya di sini. Jadi setelah 2010 saya datang, 2011 diresmikan oleh menjadi resmi gitu di bawah Indonesian Club. Kemudian saya dipercayakan untuk menjadi ketua Indographer itu tahun 2013 gitu. Jadi motivasi saya sendiri di Indographer itu sebenarnya ingin berbagi ilmu gitu ya, supaya teman-teman yang mencintai fotografi, baik itu peminat ataupun pelaku gitu ya, bisa saling berkumpul dan saling sharing pengalaman ataupun pengetahuan. Kalau boleh tahu, apa aja sih yang diajarkan oleh Indographer itu sendiri dan apa aja juga kegiatannya dalam setiap minggunya? Apakah tiap minggu atau tiap bulan sekali atau bagaimana, Mas Ari? Yang diajarkan tentu saja yang berkaitan dengan fotografi ya, baik itu berhubungan dengan teknis gitu ya, dan juga yang non teknis gitu. Yang teknis tentu dasar-dasar penggunaan kamera gitu ya, yang basic-basic buat teman-teman yang baru belajar menggunakan kamera. Kita mencoba sharing pengetahuan dasar tentang penggunaan kamera itu sendiri. Kemudian non teknis ya mungkin kita sharing foto-foto gitu, ngebahas lebih dari sisi visualnya, sisi artnya. Kemudian kegiatan kita itu yang utama itu ada workshop. Workshop itu tadi yang saya bilang knowledge sharing. Jadi sifatnya itu kita usahakan supaya nggak kaku gitu ya. Jadi dua arah. Jadi nggak cuma pengajar dan murid gitu ya. Jadi kita usahakan semua tuh berdiskusi. Karena kadang pengajar pun mungkin kehilangan satu ilmu yang dimana yang si murid itu tahu gitu. Jadi saling mengisi gitu di situ. Dan kegiatannya itu selain workshop ada hunting. Jadi workshop itu lebih ke teori, hunting itu ke praktek. Idealnya kita waktu itu selang-seling tiap bulan workshop hunting gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu baik dari pengurus dan membernya juga, jadi sekarang kita kalau ada waktu ya berangkat gitu. Jadi kira-kira bisa 3 bulan baru kita jalan. Oke, jadi kira-kira sekarang udah ada beberapa anggota yang ikut dalam anggota Indographer, dan apakah ada syarat khusus untuk masuk ke Indographer ini, Mas? Untuk anggota yang resmi, gitu, artinya yang sudah mendaftar itu ada sekitar 150-an lebih. Yang saya maksudkan resmi terdaftar itu mereka ada biaya biaya pendaftarannya dan biaya administrasi sekitar $50 setahun, $50 Hong Kong setahun. Kemudian kita juga punya Facebook page Indographer HK. Membernya yang di page itu sih sekitar 1.000 lebih ya. Artinya semua orang Indonesia yang tinggal di Hong Kong yang punya hobi fotografi silakan masuk aja. Mungkin bisa mendapat ilmu dari dari diskusi kita di Facebook. Ya, terima kasih Mas Ari. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di Hong Kong, dan buat kamu pecinta fotografi jangan lupa lihat terus dan tonton terus ya fanpage Indographer di Facebook. Dan terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan lupa tonton juga Jambore Kartu As 2-in-1. Salam komunitas asik Indonesia Bangga. Kalau boleh tahu Mbak Winda, posisi dan fungsi Mbak Winda di Indographer ini sebagai apa? Dari 26 Januari 2014 saya di sini dijadikan sebagai wakil ketua Pak Ari yang menghubungkan antara Indographer ke BMI. Jadi sejak
sejak tahun itu 2014 Indographer lebih dekat lagi dengan BMI. Untuk pertama kalinya saya dan Pak Ari dan pengurus lainnya membuat workshop untuk teori. Jadi kita perkenalkan dari benar-benar dari nolnya itu 26 Januari 2014. Kemudian kita hunting pertama kali 3 Februari 2014. Jadi dari sinilah Indographer semakin dekat dengan BMI dan memberikan begitu banyak manfaat kepada teman-teman pecinta fotografi. Kira-kira ada nggak kendala yang sangat penting atau kendala yang sangat sulit buat ngumpulin teman-teman di Indographer ini? Oh iya, jelas, karena teman-teman di Indographer itu kan kebanyakan juga udah banyak yang ngejob. Jadi untuk ngumpulin bisa kumpul bersama itu sangat-sangat susah juga. Tapi kalau kita ingin ada acara pasti ada pemberitahuan jauh-jauh bulan. Jadinya mereka bisa memanage waktu. Jadi kita bisa sharing bersama, belajar bersama lebih mendalam. Jadi dari step 0 sampai sekarang sudah kira-kira udah 3 tahun. Oke Mbak, semoga semangat terus ya. Jangan lupa saksikan terus di Root Jambore Komunitas Kartu As 2 in 1, komunitas asik Indonesia bangga. Masih di Root Jambore Komunitas Kartu As 2 in 1, saya Grace Supardi di channel TV kalangan komunitas Telin Hong Kong. Saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan anggota dari Indographer sendiri dan sudah ada berada di sebelah kanan saya salah satu pencetus ide Indographer itu sendiri. Kita akan tanyakan apa sih kenapa sih tiba-tiba kamu mencetuskan ide untuk membuat workshop Indographer ini? Awalnya cuman pingin sharing tentang fotografi bareng teman-teman buruh migran. Kemudian disupport oleh Indographer. Ide saya disupport dan saya diberi kebebasan untuk mengekspresikan ide saya. Di situ kemudian saya bergabung dengan beberapa teman jadi panitia, kemudian jadi satu workshop yang bisa ngumpulin beberapa, lumayan banyak sih teman-teman pecinta fotografi di sini yang ikut. Sebenarnya cuma ingin berbagi sih, ingin sharing. Kira-kira ada kendala khusus nggak saat kamu ngumpulin teman-teman semua yang ada di sini? Kendalanya mungkin karena banyak belum kenal, jadi kita memanfaatkan Facebook sebagai sarana memberitahu ke mereka gitu kalau kita ada komunitas, ada workshop, dan alhamdulillah banyak peminatnya, banyak yang datang juga dan banyak yang antusias. Luar biasa, keren banget. Kalau boleh tahu siapa sih namanya? Namanya Maya. Maya dari mana Maya aslinya? Di Malang. Dari Malang juga ya, keren-keren loh Malang. Dan salah satunya lagi adalah juara satu lomba foto di Indographer. Kita akan tanyakan bagaimana sih perasaan dia saat dia itu sudah juara. Ya sudah juara memfoto, apakah benar-benar menjadi yang terbaik atau bagaimana? Bagaimana perasaannya Mbak? Sebelumnya saya terima kasih ya kepada Indographer Hong Kong yang telah mengapresiasi karya saya. Setelah jadi juara itu saya malah gimana ya, saya senang, terus saya jadi tertantang pingin bikin yang lebih lain lagi gitu loh. Saya kayaknya masih harus terus belajar gitu. Kira-kira ada kesan khusus nggak yang Mbak temui di Indographer ini? Teman-teman di Indographer ini orangnya terbuka ya, enak gitu. Kalau mau sharing kita tinggal tanya, oh gini gimana, ini gimana. Mereka welcome banget. Terus langsung kita tanya, mereka bisa menjelaskan gitu loh. Luar biasa sekali. Tadi belum tahu siapa namanya Mbak. Saya Risna. Oke Mbak Risna, semoga kedepannya lebih maju lagi, lebih bermanfaat lagi dalam belajar Indographer ini ya. Terima kasih banyak. Dan sebelah kiri saya ada anggota lagi. Kalau boleh tahu siapa namanya nih? Maya Songgolangit. Maya Songgolangit. Kira-kira apa sih menurut kamu manfaat ikut anggota Indographer ini? Banyak manfaatnya. Kita bisa menimba ilmu dari segi pemotretan juga segi editing. Di sini kita diajarin bagaimana cara pengambilan foto, cara menggunakan setelah kita bisa mempelajari moto, kita juga bisa di Indonesianya nanti buat usaha studio. Banyak banget.
Iya, alhamdulillah setelah aku masuk ke Indografer pernah ikut lomba foto di KJRI, dapat juara 2. Wow, luar biasa sekali. Dan Indografer ini kan menurut Mbak kan maksudnya ikut anggota ini sudah berapa lama? Aku ikut anggota ini udah hampir 2 tahun. Di situ banyak sekali ilmu. Selain kekeluargaannya, mereka juga enak-enak untuk sharing, berbagi, atau ditanyain ilmu-ilmu mereka enak. Jadi saling terbuka, saling memberikan pelajaran gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga prestasinya terus maju ya. Luar biasa sekali. Dan salah satu anggota lagi ada siapa Mas namanya? Yohan dari Cilacap. Cilacap, Jawa Tengah. Kalau boleh tahu udah berapa lama masuk anggota Indografer? Kalau masuk anggota Indografer itu udah 2 tahunan, mulai dari 2014 Indografer keluar, baru kita gabung, kita sharing, kita ya pokoknya banyak lah yang kegiatan Indografer. Sebelum masuk ke Indografer sendiri, apakah Mas udah bisa memfoto? Kalau dulu saya belajar nih, ini dari masternya ini dari guru saya pertama kali belajar. Jadi sebelum masuk Indografer, mulai dulu belajar otodidak. Jadi sebelumnya belum pernah sama sekali mengenal teori. Setelah dari masuk ke Indografer, jadi kita tahu teori, tahu gimana caranya motret, gimana caranya komposisi, itu yang penting. Itu yang penting dari foto itu. Kebersamaan juga itu yang kami dapatkan dari Indografer. Ya Mas Yohan, kalau boleh tahu kenapa sih milih bergabung di Indografer ini? Yang pertama silaturahmi mempererat tali silaturahmi antara pecinta seni fotografi di Hong Kong ini, terutama di Hong Kong. Terus yang kedua, manfaatnya tuh kita bisa belajar banyak tentang fotografi. Jadi bukan cuma motret aja, tapi belajar tentang teori, belajar bagaimana mengembangkan kegiatan ini jadi nantinya pulang bermanfaat buat kami gitu, para BMI. Ya, apakah ada kesan-kesan khusus setelah masuk di anggota Indografer ini? Kesan-kesannya tuh senang ya. Yang pertama tuh senang, banyak ilmu, banyak manfaatnya. Terus banyak teman, itu yang paling penting, banyak teman. Jadi kita bisa saling berbagi, sharing, itu yang jadi manfaat utamanya di situ. Juga kekompakan mereka. Kita sama-sama kompak dalam berbagi. Di situ seneng banget ya. Untuk saat ini ada nggak kendala khusus ya, misalkan susah banget ya ngumpulin teman-teman? Apakah acara ini juga diadakan setiap minggu? Menurut Mbak Maya gimana? Kalau mereka sih kadang ada yang nggak libur, ada yang punya kegiatan sendiri, ada yang kalau kita mau kumpul kita ngadain dulu di Facebook. Hari ini ada pengumuman, ada perkumpulan. Siapa yang mau ikut silahkan digituin. Jadi kita semua tahu. Di situ ada grup sendiri untuk kita semua. Iya, terima kasih teman-teman semua. Semoga masih tetap terus menjalin silaturahmi di Hong Kong dengan Indografer. Saksikan terus Jambore Komunitas Kartu As 2 in 1. Komunitas asik Indonesia bangga.